baik hari ini. Walaupun berita COVID menaik, tapi semua itu tidak menurunkan semangat atau sukacita kita di dalam Tuhan dan ikut tetap di dalam ibadah raya Kega hari ini. Karena hari ini kita akan membicarakan tentang gereja yang merupakan satu tubuh Kristus saja, yang terdiri dari banyak anggota yang masing-masing berfungsinya tuh beda, penting, dan saling melengkapi untuk menjadikannya hidup. Tertarik kan? Tujuannya cuma satu loh. Pengen tahu kan? Nanti kita teruskan. Sekarang kita yel-yel Kega dulu. Siap? 1, 2, 3. Kega Warrior, let's go! Anak Indonesia ceria, sehat, kuat. Hahaha. Yuk, sekarang kita buka dengan doa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan, siapkan hati yang penting. Kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mau bersyukur karena hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Tuhan Yesus dengan bebas. Terima kasih Tuhan, berikan kami tanah hati yang subur supaya setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam, tumbuh, dan bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati semua yang melaksanakan video, berkati semua anak-anak supaya kami semua semangat, antusias untuk menjadi seperti Yesus, semakin serupa dengan karakter Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih, bersabdalah kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang siapa yang punya tangan? Saat menyembah Tuhan, bertepuk tangan. Siapa yang mempunyai mulut? Saat menyembah Tuhan, kita menyanyi. Yuk, kita sekarang memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik semua ya. Oh iya adik-adik, hari ini kita mau ngapain ya? Kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kita. Yuk semuanya adik-adik, kita bangkit berdiri dan kita sama-sama memuji Tuhan. Dengan hati bersyukur masuk ke hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Dengan hati bersyukur masuk ke hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik,
perut, aku jadi nggak bisa zoom nih. Aduh. Aduh, gigi sakit. Udah stop. Ngomongin, nggak bisa. Ada sakit. Ouch! Berdarah. Ma, jadi jalan-jalan nggak? Nggak usah ya. Nggak konsentrasi, tangan berdarah kena pisau. Oh. Lucu ya. Tadi sakit perut, terus nggak bisa zoom. Berarti artinya zoom itu kan pakai mata, nggak ada hubungannya dengan perut. Berarti mata perlu perut. Terus tadi yang kedua, orang lagi main piano kan pakai tangan. Terus sakit gigi, tapi nggak bisa main piano. Berarti artinya tangan perlu gigi. Yang ketiga, tadi motong-motong, terus diajak jalan-jalan. Lah jalan-jalan kan pakai kaki. Kok nggak bisa? Berarti kaki perlu tangan. Hai sobat, apa kabar? Ketemu lagi sama aku di ruang belajar dan bermain I Love Monday. Sobat, ada nggak nih dari kalian yang cita-citanya pengen jadi dokter? Nah, kamu wajib banget nonton video ini sampai habis ya. Karena di video kali ini, aku mau kasih tahu fakta-fakta menarik mengenai bagian tubuh kita. Check it out! Yang pertama, organ jantung. Jantung ini termasuk organ vital di tubuh kita. Fungsinya adalah memompa darah ke seluruh tubuh kita. Selama kita hidup, jantung akan berdetak terus, sobat. Ada satu fakta menarik yang wajib kamu tahu tentang organ satu ini, sobat. Ternyata, jantung bisa berdetak sebanyak 100.000 kali dalam satu hari aja loh, sobat. Dan dalam satu kali detakannya, jantung bisa memompa sekitar 2000 galon darah ke seluruh tubuh loh. Wow, keren nggak tuh? Yang kedua adalah paru-paru. Setiap manusia diciptakan dengan paru-paru untuk memasukkan oksigen ke dalam darah. Tanpa paru-paru, manusia nggak akan bisa bernafas. Nah, ternyata dalam satu hari aja nih, paru-paru bisa bernafas sebanyak 23.000 kali loh, sobat. Ternyata sebanyak itu kita bernafas dalam sehari. Selanjutnya ada tulang. Ternyata nih sobat, ketika kita lahir, tulang-tulang di tubuh kita ini jumlahnya ada 300 tulang loh. Tapi semakin dewasa, beberapa tulang akan menyatu hingga hanya akan tersisa 206 tulang saja ketika kita beranjak dewasa. Makanya tulang bayi jumlahnya lebih banyak daripada tulang orang dewasa. Masih seputar tulang, sobat tahu nggak tulang terkecil kita ada di bagian mana? Yeay, betul! Tulang terkecil manusia ada di bagian dalam telinga kita. Eits, tapi jangan salah. Walaupun kecil, fungsinya sangatlah besar, sobat. Karena tanpa tulang ini, pendengaran kita nggak akan berfungsi dengan baik loh. Yang terakhir adalah jari-jari tangan kita. Pada kondisi normal, manusia lahir dengan 5 jari tangan kanan dan 5 jari tangan kiri. Nah, menurut kamu, jari tangan mana nih yang paling kuat? Ternyata, jari yang paling kuat adalah jari yang paling kecil, yaitu jari kelingking. Tanpa jari kelingking, kamu bisa kehilangan 50% tenaga di tangan kamu loh, sobat. Wah, ini sih yang dinamakan kecil-kecil cabai rawit, alias ukurannya kecil tapi kekuatannya besar. Wow, video yang kita lihat tadi tentang tubuh manusia
Keren ya, punya banyak anggota yang masing-masing mempunyai fungsi yang beda, penting, dan saling melengkapi untuk menjadikannya hidup. Seperti di dalam lagu, kepala, pundak, lutut, kaki, tangan, jari. Kepala, pundak, lutut, kaki, tangan, jari. Jari seperti contoh. Jari itu yang paling kuat malah yang terlihat paling lemah. Jari kelingking. Tanpa jari kelingking, fungsi cengkeraman tangan kita tinggal setengah 50%-nya. Demikian juga alat tubuh yang lain. Seperti kan ada mata, hidung, mulut, dagu, dada, jantung, paru, usus, limpa, dan lain-lain. Jantung kalau kita pegang, detaknya dalam sehari tak 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 100.000 kali detak per hari. Semua fungsi masing-masing beda, penting, dan saling melengkapi untuk menjadikannya hidup. Sama seperti gereja yang disebut juga tubuh Kristus. Sama mempunyai banyak anggota yang masing-masing fungsinya beda, penting, dan saling melengkapi untuk menjadikannya hidup. Begitu masuk gereja, ada asyir penerima tamu yang akan menyambut kita dengan ramah. Kekeluargaan membuat jemaat menjadi nyaman, tidak tegang. Di depan ada pengkhotbah, di kiri pemusik, di antaranya penyembah, singer, di belakang ada pengatur sound system, di ruang kanan ada pendoa syafaat, di sebelah sana ada penghitung uang persembahan. Semua penting. Kita menghargai semuanya sama. Tapi tujuannya cuma satu, yaitu menyembah Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup dan tinggal di dalam hati kita selamanya. Kita sudah mengetahui pengetahuan rohani, dan tiba saatnya sekarang kita mengaplikasikan, mempraktekkan dalam hidup kita. Yuk, sekarang kita mendengarkan ayat hafalan, menghafalkan, membuatnya jadi video, dan mengirimkan kepada kakak pembina. Jangan berpikir untuk malas, just do it. Lakukan saja. Firman Tuhan membuat hidup kita berhasil. Kak Susan mau menambahkan sesuatu. Kak Susan sudah menceritakan tentang satu tubuh Kristus atau gereja yang mempunyai banyak anggota dengan fungsi yang beda, penting, saling melengkapi untuk menjadikannya hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah adik-adik termasuk dalam satu tubuh Kristus atau gereja itu? Jawabannya adalah yes. Adik-adik adalah anggota dari satu tubuh Kristus itu. Nah, Kak, bagaimana caranya berfungsi di dalam satu tubuh Kristus itu? Nah, Kak Susan beritahu ada 2 tempat. Yang pertama, ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum, ayo kita sama-sama menggunakan talenta kita. Adik-adik bisa ikut membuat video. Kalau Kak Susan membuat video renungan untuk Kega, kalian bisa ikut kakak-kakak pembina membuat video pujian penyembahan, drama, prakarya, ayat hafalan. Kalian bisa kirimkan kepada kakak pembina yang menugaskan kalian.
Nah, ada satu tempat lagi yang belum. Kita bisa berfungsi di dalam hidup kita sehari-hari di rumah. Contoh, jika kita tahu ada teman yang sakit COVID atau sakit DBD atau sakit lainnya, adik-adik bisa telepon dia untuk memberikan kata positif, setidaknya mendengarkan apa yang dia keluhkan, atau menambahkan dengan penghiburan firman Tuhan, atau mendoakan mereka supaya mendapatkan kekuatan Tuhan. Jika dari teman kalian ada yang kena musibah banjir, kalian bisa minta ke papa, mama, opa, oma, tante, om, adakah bisa kumpulkan pakaian, makanan yang ada di rumah atau beli, juga air mineral, kirimkan kepada mereka dan doakan mereka. Jika kalian saat telepon dengan teman, ada teman yang bilang tidak bisa mengerjakan PR-nya susah, dan kalian pas menguasai materi pelajaran itu, kalian bisa telepon mereka, ajari temanmu supaya dia juga bisa mendapatkan nilai yang baik. Nah, sekarang sebagai kata penutup, yuk adik-adik sekalian, kita semua sama-sama berfungsi di dalam satu tubuh Kristus atau gereja atau kega atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Janji ya, yuk kita sama-sama melayani. Nah adik-adik, tadi kita udah dengar ya firman Tuhan, kita udah dengar video, kita juga udah lihat penjelasannya. Nah, pernah gak sih adik-adik berpikir, aduh aku kayaknya gak perlu kuku, aku mau patahin aja sampai berdarah. Aduh, gak bisa ya, itu gak mungkin kan adik-adik, pasti kita akan sakit semua tubuh. Juga nih misalnya, kelingking nih paling kecil, aku mau patahin aja. Aduh, kalau patah ini kelingking semua sakit, berasa ya adik-adik ya. Nah, begitupun juga tubuh Kristus, kita saling membutuhkan. Kita tuh gak mungkin ya di dalam gereja kita bilang nih, aduh itu yang bagian hitung uang kayaknya gak ada gunanya. Atau usher yang terima tamu di depan cuma terima-terima aja salaman. Mendingan saya bisa nyanyi, CWL, atau saya jadi singer. Atau juga mungkin saya bisa main musik. Nah, gak boleh membedakan begitu ya. Kita semua adalah sama. Kita tubuh Kristus. Kita punya tujuan yang sama, yaitu memuji, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita pagi hari ini belajar untuk saling menghargai. Apalagi bagian-bagian atau teman-teman yang lemah ya. Kita saling membantu, saling menopang. Oke adik-adik, ibadah pada pagi hari ini berakhir sampai di sini. Kita berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini, buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami semua adalah sama di hadapan-Mu. Kami adalah satu anggota tubuh Kristus. Kami adalah tubuh Kristus itu sendiri, di mana tidak ada anggota yang lebih penting atau anggota yang tidak penting. Oleh sebab itu, mulai hari ini biarlah kami tidak membedakan satu sama lain. Kami saling menghargai teman-teman kami, khususnya bahkan yang lebih lemah sekalipun. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa lagi minggu depan adik-adik. Dadah.